Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku kelas 11 AKL 1 dan AKL 2, berjumpa lagi dengan Bapak, eh, melanjutkan materi yang kemarin tentang aturan sinus dan kosinus. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke materi. Kemarin kalian ada tugas ya, tugas yaitu soal latihan yang mana soalnya seperti ini: diketahui segitiga ABC besar sudut A 60 derajat dan sudut B 90 derajat. Jika panjang BC sama dengan 4 cm, panjang sisi CA sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengisi soal dalam bentuk cerita seperti ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar ya, menggambar supaya mempermudah kita dalam pemahaman. Segitiga, berarti kita gambar segitiganya, terus kita namai segitiga ABC sesuai dengan apa yang tertera di soal. Masukkan juga keterangan-keterangannya di sana. Sudut A itu ada 60 derajat, sudut B itu ada 90 derajat, dan sisi CA-nya itu, sisi BC-nya itu adalah 4 cm. CA-nya ditanyakan ya di sini. Nah, untuk mempermudah, Bapak tulis saja dengan CA. Kalau misalkan di rumus, CA itu berarti B kecil ya. B kecil itu adalah sisi di depan sudut B. Atau di sini karena di soalnya disebutnya CA, ya CA saja. CA per sudut yang menghadap ke sisi CA-nya itu. Ya. Jadi maaf. Ini di sini ada ya. Ya, ini CA berarti yang berhadapan aja nih. Ini CA-nya. Ya, sudut yang menghadapinya ini. Ya. Jadi CA per sin 90 derajat sama dengan sama dengan BC per sin 60 derajat sama. Jadi intinya kuncinya kalau kalian untuk menghafal tinggal yang berhadapan saja. Berarti ini ada 60 derajat, berarti menghadap ke sisi BC ya, BC ya, BC. Ya. Kita lanjutkan lagi. Berarti CA-nya, nah CA-nya kan yang ditanyakan. Sin 90 derajat itu dari mana? Satu, ini dari tabel ya. Jadi kalian nanti hafalkan, mau tidak mau harus dihafalkan itu tabel. Kalaupun misalkan ada waktu untuk ulangan, berarti kalian kalau bisa tidak melihat tabel, jadi harus dihafalkan. Ya. CA-nya belum diketahui, per 1 itu adalah nilai dari sin 90 derajat. Oke, berarti akan sama dengan BC, BC-nya itu adalah 4, dan sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini agak panjang, tapi sambil mengulang materi kelas 10 ya, materi kelas 10. Kita lanjutkan masuk ke laman baru lah. Laman baru ini CA, ini Bapak tulis lagi yang tadi. Ya, itu akan sama dengan CA per 1 sama dengan 4 per setengah akar 3. Nah, di sini kalian harus mengingat kembali materi tentang merasionalkan bentuk akar, merasionalkan pecahan bentuk akar ya. Tapi sebelum ke sana, kalian harus pahami dulu di sini setengah akar 3 harus disederhanakan dulu tulisannya supaya tidak setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu artinya sama dengan setengah dikali akar 3 ya. Di sini setengah kali akar 3 kalau dalam bentuk pecahan setengah akar 3 dikali setengah per 2 dikali akar 3. Ini kan kalau misalkan ada pecahan ini 1/2 dikali akar 3. Dan ini berarti tinggal
Kalau bisa dibagi dengan yang bawah, silahkan dibagi. Tapi kan akar 3 bagi 2 nggak bisa. Berarti kita caranya itu dengan mengalihkan ke atas. Ya, ini untuk hanya menyederhanakan tulisannya saja. Oke, berarti hasilnya adalah, nah ini kan akar 3 dikali 1 ya akar 3. Berarti akar 3 per 2 ya. Akar 3 per 2. Sini berarti nanti setengah akar 3 itu kita ganti dengan akar 3 per 2. Dapat seperti ini. Nah, 4 dibagi akar 3 per 2. Nah, di sini mungkin ada di antara kalian yang memperhatikan, Pak ini kenapa jadi CA? Ini kenapa jadi CA? Karena kan kalau CA bagi 1, kalau misalkan angka dibagi 1 itu berarti kan tidak akan berubah ya. Ya udah, CA bagi 1 ya CA. Ya, ingat. Kalau misalkan 4 dibagi 1, 4. 5 bagi 1, 5. CA bagi 1 ya CA berarti. Berarti udah hilang itu 1. Nah, selanjutnya ya, 4 dibagi dengan akar 3 per 2. Ingat ya, kalau misalkan dibagi dengan pecahan, itu bisa berubah ya. Ini kan dibagi dengan pecahan ya, ini pecahan. Berarti nanti bisa berubah. Kalau misalkan 4 dibagi akar 3 per 2, berarti akan sama dengan 4 dikali, nah, berubah, kali, nah nanti yang pembaginya dibalik saja, awalnya akar 3 per 2 jadi 2 per akar 3, itu aturannya, itu mudahnya seperti itu. Terus bagaimana ya, seperti yang tadi, yang ini, kalau misalkan 4 bisa dibagi 3, silahkan dibagi dulu, kalau misalkan tidak bisa, ya berarti ke atas. Ini kalau bisa dibagi silahkan bagi, tapi kalau tidak bisa, kalikan ke atas ya. Karena 4 dibagi akar 3 itu tidak bisa, berarti kita kalikan saja dengan yang atas. 4 kali 2 berapa? 8. Oke, berarti dapat 8 per akar 3 ya. 8 per akar 3. Nah, di sini kalian gunakan apa ya, seperti ilmu yang sudah didapatkan di kelas 10 ya, tentang penyederhanaan pecahan bentuk akar. Nah, ciri-ciri yang pecahan yang harus disederhanakan apa? Yaitu kalau pembaginya itu ada akarnya, ya. Ini harus dirasionalkan, merasionalkan eh, pecahan bentuk akar. Ya, caranya bagaimana? Nanti caranya dengan mengalihkan dengan satu bilangan, dengan satu pecahan lagi. Itu, tapi lihat ini ya, lihat sini. Oke. Jadi caranya dengan mengalihkan dengan angka berapa? Yaitu akar 3 per akar 3. Nah, kalau misalkan di antara kalian ada yang bertanya, Pak, akar 3 dan ini dari mana? Nah, ini awalnya dari sini, dari yang bawah ya. Jadi ini mengikuti saja ke sini. Kalau misalkan yang bawahnya akar 5 bagaimana? Berarti kesininya akar 5 per akar 5. Ya, akar 5 per akar 5. Oke, itu sedikit mengingatkan kembali ya untuk kalian. Oke, terus selanjutnya kalau misalkan perkalian pecahan itu ya berarti tinggal yang atas kali yang atas, ya, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah, ya, yang atas. Kita kerjakan dulu yang bawah lah. Ya. Akar 3 dikali akar 3 itu kan sama dengan akar 9 ya, akar 9. Jadi tinggal dikalikan 3 kali 3, 9 kan, jadi akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, nanti untuk lebih cepatnya, kalau misalkan ada yang di dalam akarnya sama, tinggal keluarkan saja si akarnya tinggal dihapus saja. Misalkan akar 3 dikali akar 3 ya 3. Akar 2 dikali akar 2 ya 2 gitu. Ya, itu lebih cepatnya. Oke, nah sekarang yang atas itu 8 dikali akar 3 ya, berarti tinggal di 8 karena di luar akar berarti dikalikan dengan yang luar akar. Di sini kalaupun tidak ada angka di depan akar itu berarti angkanya angka 1. Berarti 8 dikali 1 8. Nah, akar 3-nya tetap akar 3. Ya. Berarti didapatkan 8 akar 3 per 3 ya. Untuk bentuk sederhananya atau misalkan dimasukkan lagi dirubah lagi seperti ini apa ya, jadi seperti pecahan ya, ini tinggal didorong saja akar 3-nya ke depan. Delapan akar 3 per 3 itu kalau misalkan nanti
eh, dalam soal pilihan ganda tidak ada hasilnya bisa dirubah ke bentuk lain sama dengan 8/3 akar 3 ya. Tuh. Itu untuk pembahasan soal latihan yang kemarin. Kita masuk ke aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu di sini sama, ada segitiga, misalkan segitiganya ABC ya. Ini sama seperti aturan sinus. ABC, segitiga ABC ya. Sisi di depan sudut A berarti sisi A di sini ya. Ini untuk apa? Untuk rumus umumnya. Sisi di depan sudut A itu sisi A, yang sudut B sisi B, yang sudut C sisi C. Untuk membedakannya antara sudut dengan sisi. Kalau sudut ditulis dengan huruf besar, kalau sisi ditulis dengan huruf kecil. Tapi nanti dalam aplikasinya di soal ini segitiganya itu bisa berubah jadi XYZ, KLM atau PQR ya. Tapi kalian pahami bahwa ini ada sebuah contoh saja, jadi nanti bisa berubah ya, ABC-nya bisa berubah. Oke, masuk ke aturan kosinus, rumusnya seperti ini. Ya, nih. Berarti A kuadrat sama dengan, sini, A kuadrat sama dengan, ini berarti A-nya sisi ya, sisi A dikuadratkan itu akan sama dengan sisi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 ya, dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A dikali cos A. Nah, untuk menghafalnya boleh kalian misalkan ini lihat ya, ini antara ini A dengan ini selalu sama ya. Nah, ini rumusnya. Berarti kalau misalkan di sini kita mencari sisi A kuadrat berarti nanti akhirnya adalah cos A. Kalau B kuadrat berarti nanti cos B ya. Ini cos B. Ininya ya, jadi sama. Oke, untuk menghafal ya, karena ini memerlukan hafalan juga. Terus yang lainnya bagaimana? Nah, kalau di sini A berarti yang ini tinggal sisanya. Kalau di sini A berarti ini BC, kalau di sini B berarti di sini A dan C gitu kan. Jangan lupa kalau untuk penjumlahannya ada kuadrat. Dikurangi 2 yang ini juga sama nih. Ini juga sama nih. Ini sama. BC gitu kan. Nah, itu sedikit trik untuk menghafal ya. Oke, kita lanjutkan. Ini rumusnya sebenarnya sama. Nah, hanya kalau misalkan mencari sisi B bagaimana ya? Nih, ada B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini kan B terus A C. Ya, terus ke sininya ininya juga ini B, yang ini juga B ya. Tapi ingat ini untuk sudut. Oke. Begitupun untuk yang C. Ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalian bisa menghafalkan patokan itu untuk menghafal rumus aturan kosinus ya. Baik, kita lanjutkan masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, perhatikan di sini. Diketahui segitiga XYZ besar sudut X sama dengan 60 derajat, panjang XY sama dengan 1 cm dan ZX sama dengan 2 cm. Panjang sisi YZ sama dengan titik-titik ya. Seperti biasa ada soal cerita, masukkan ke gambar. Kalau itu bentuk gambar segitiga ya gambar segitiganya. Terus XYZ di sini kita namakan segitiganya adalah XYZ. Besar sudut X 60 derajat kita masukkan sudutnya 60 derajat. Terus XY sama dengan 1, XY-nya sama dengan 1 cm, dan apalagi ini ZX-nya itu sama dengan 2 cm. Yang ditanyakan adalah YZ ya. Yang ini kita menggunakan rumus aturan kosinus ya, aturan kosinus. Ya. Kita gunakan aturan yang ini, A kuadrat. Kenapa? Nah, ini kan kalian bisa seperti convert ya, diganti aja, misalkan di rumus awalnya itu ABC ya, ini XYZ berarti A-nya itu sama dengan X, B-nya itu adalah Y, Z-nya itu C-nya itu adalah Z. Itu tinggal masukkan saja ke sana.
ya. Jadi awas jangan kebingungan dengan hal ini hal yang sederhana. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Kalaupun misalkan kalian sering lupa, ya caranya supaya tidak sering lupa itu dengan menggunakan atau apa ya, seperti latihan berkali-kali ya, nanti juga akan ingat sendiri. X kuadrat, berarti X kuadratnya itu adalah YZ ya. YZ-nya itu dicari nanti. Itu X kuadratnya itu, nah ini. YZ-nya dicari. Ini karena kalau misalkan kita menggunakan YZ, XY dan lain-lain terlalu panjang nantinya tulisannya. Jadi Bapak ambilnya X. Ini adalah X-nya ya. Walaupun nanti X-nya itu sama dengan YZ ya. YZ. Ini sama dengan YZ. Ya, ingat. Terus Y-nya berarti Y-nya itu adalah yang di depan sudut Y ini Y2. Nah, ini 2. Ini kita dapat ini Y-nya 2. Z-nya itu berarti sisi depan sudut Z itu adalah 1 ya. Bisa dapat 1 dikurangi 2, ini adalah rumusnya, berarti ini tidak berubah. Nah, YZ-nya itu berarti 2 dikali 1 dikali cos 60 derajat. Ini cos X, berarti yang ini cos X. Ini cos X ya, 60 derajat. Ya, kita lanjutkan. Didapatkan, nah ini dari mana nih angkanya jadi kecil misalkan. Ini sudah dioperasikan. Ini 2 kuadrat itu adalah 4, dikuadratkan dulu 4 ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu kan berarti 1. Ya. 4, nah itu kan. Ini 4, ini 1. Ini 4 dari mana? 2, negatif 2 dikali 2, berarti negatif 4. Negatif 4 dikali 1, ya berarti 4 tetap ya. Berarti negatif 4. Kalau yang ini yang setengah dari mana? Setengah itu adalah nilai dari cos 60 derajat, yaitu setengah. Lihat di tabel ya. Ingat dihafalkan itu. Kita lanjutkan. Nah, ini berarti nanti dikalikan dulu ya. Ini ada pengurangan, ada perkalian. Berarti yang ini dikalikan dulu. Yang ini dikalikan dulu. 4 dikali setengah. 4 dibagi 2 bisa kan? 4 bagi 2, 2 kali 1 berarti 2. Nah, ini kalau yang 4 ditambah 1 bisa langsung. Berarti didapatkan X kuadratnya itu, ini 4 tambah 1, 5. Negatif 4 dikali setengah itu 2. Ya. Terus 5 kurangi 2 berapa? 5 kurangi 2 itu berarti sama dengan 3. Nah, karena yang dicarinya YZ berarti X ya, ini kan masih kuadrat. Kalau kuadratnya dihilangkan berarti ke sebelah kanannya itu jadi akar. Berarti X-nya itu sama dengan akar 3 ya. Sudah, karena akar 3 tidak ada ya berarti sudah X-nya itu sama dengan akar 3. Oke. Kalau misalkan, Pak ini kan X-nya akar 3, yang ditanyakan kan YZ. Nah, ingat, tadi YZ itu, nah ini ya, yang ini, YZ itu sama dengan X. Oke, berarti yang ini sekaligus juga nilai dari YZ ya. Z. Nah. Ya. Itu untuk aturan kosinus. Untuk kalian silahkan nanti dipahami dan dihafalkan. Kalaupun misalkan belum paham, video ini bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang. Atau misalkan kalau masih belum paham juga, silahkan boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian yang dekat dengan kalian, atau kebetulan yang sedang belajar kelompok, silahkan diskusi. Kalaupun misalkan masih ada masalah juga, silahkan kalian nanti selain mengumpulkan hasil kerjanya, nanti kalian hasil kerjanya itu tidak harus beres ya. Kalaupun misalkan ada baru setengah jalan, kalian misalkan nyatet contoh soal ini setengah jalan tapi ada yang tidak paham, nanti kalian foto saja, kirim ke Bapak, Pak yang ini bagaimana, kenapa bisa seperti ini. Jadi bisa ada tanya jawab di sana. Jadi untuk kalian yang mengerjakan di rumah, jadi kalau misalkan ada masalah, ya tinggal ditanyakan saja. Awas jangan menekan diri kalian, saya sudah dapat materi, terus ada latihan, terus harus bisa menjawab ya. Nggak harus seperti itu. Tapi kalian
bisa bertanya dulu, nanti ada prosesnya, mungkin ada beberapa, ada yang satu kali bertanya paham langsung tinggal dilanjutkan dan selesai. Ada yang 2 kali dan lain-lain ya, silakan boleh bertanya ya. Jadi nanti pas kalian sudah mengerjakan silakan bertanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah aturan kosinusnya ya. Soal latihan, nah di sini Bapak ingin akhirnya itu kalian bisa mengerjakan soal yang seperti tadi sih, tapi Bapak untuk awal-awal yang sekarang Bapak ingin kalian itu bisa membedakan soal yang dikerjakan dengan aturan sinus dan soal yang dikerjakan dengan aturan kosinus. Ya, karena kalau kalian perhatikan, silakan saja nanti diperhatikan atau videonya diulang-ulang ya, videonya diulang-ulang. Ada 2 soal, yang pertama itu dikerjakan dengan aturan sinus, ya, yang pertama dikerjakan dengan aturan sinus, yang kedua dikerjakan dengan aturan kosinus. Yang pertama itu dengan aturan sinus, yang kedua dikerjakan dengan aturan kosinus. Nah, kenapa yang pertama dikerjakannya dengan aturan sinus? Ya, nanti dalam benak kalian harus ada pertanyaan seperti itu. Dan ini pertanyaan Bapak juga memancing kalian untuk seperti itu. Kenapa ini harus dengan sinus? Kalau misalkan dicoba dengan aturan kosinus, bisa nggak, ada nggak penyelesaiannya? Nanti kalian coba berpikir di sana, ya. Oh ternyata yang ini bagaimana? Nah, nanti kesimpulannya coba ditulis ya. Jadi perbedaan soal yang dikerjakan dengan aturan sinus itu syaratnya harus bagaimana, yang dengan kosinus itu syaratnya harus bagaimana. Itu saja untuk pertemuan yang sekarang, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.